Assalamualaikum. Kita lanjutkan sekarang materi tentang gerak vertikal. Gerak vertikal adalah salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan. Hanya saja lintasannya vertikal ya, bisa naik bisa turun. Nah, gerak vertikal ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas. Yang kedua adalah gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Kita mulai yang pertama yaitu gerak jatuh bebas. Syarat terjadinya gerak jatuh bebas adalah benda ini jatuh tanpa kecepatan awal. Ya, jadi dia akan meluncur ke bawah tanpa kecepatan awal sampai dia jatuh di tanah. Artinya waktu di sini harga V0-nya sama dengan 0. Kalau dia jatuh menempuh ketinggian sejauh H dengan ketinggian sebesar H, maka rumusan yang berlaku ini adalah kecepatan, ini adalah titik di tanah, ini posisi di tanah. Karena ini gerak lurus berubah beraturan, maka rumusnya pun juga mengikuti gerak lurus berubah beraturan. Misalnya untuk sampai di titik tanah ini, VT itu sama dengan V0 ditambah dengan GT. Nah, kenapa ditambahnya tidak dengan AT? Karena percepatan yang terjadi di sini merupakan percepatan dari gravitasi. Jadi VT sama dengan V0 plus GT. Karena awalnya 0, maka VT-nya itu sama dengan G dikali dengan T. Artinya kalau nanti kita tahu waktu yang dibutuhkan hingga jatuh ke tanah, berapa kecepatan di tanah, maka rumusnya tinggal gravitasi dikali dengan waktu. Ini untuk itu. Kemudian yang kedua, tinggi yang dicapai, jarak ketinggian yang dia tempuh H, ini bisa kita rumuskan dengan V0T dikurangi dengan ditambah dengan setengah GT kuadrat. Nah, karena kecepatan awalnya lagi-lagi 0, maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Oke, jadi kalau waktunya diketahui, maka tinggi yang ditempuh oleh benda bisa kita cari setengah kali gravitasi dikali waktunya tadi. Atau kalau kita mau mencari T sama dengan, ini karena kuadrat, maka hasilnya adalah akar dari, gitu ya. 2 pindah ke kiri jadi pengali, 2H. Terus G-nya pindah ke kiri jadinya pembagi. Nah, ini adalah waktunya. Kalau H ini adalah untuk mencari jarak tempuh dia jatuh ke bawah, T-nya adalah waktu yang dibutuhkan. Sehingga kalau dibalik sekarang, bila mana kita mau mencari VT, kita mau mencari harga VT berdasarkan tinggi yang diketahui, maka ini bisa kita ganti harga T-nya akar dari 2H per G. Maka VT adalah akar dari, kalau G-nya masuk ke akar kan berarti G kuadrat ya. Kalau dicatat dengan ini, maka VT-nya adalah akar dari 2. Oke, maka rumus yang harus kita ingat, yang pertama adalah rumus VT ini. VT sama dengan akar dari 2GH. Yang kedua adalah rumus mencari waktu, yaitu akar dari 2H per G. Nah, ini. Sekarang yang kedua adalah gerak vertikal ke atas. Kalau pada gerak vertikal ke atas, kecepatan awal atau V0-nya harus ada. Karena nggak mungkin benda ini akan bergerak ke atas tanpa kecepatan awal sama sekali. Jadi V0-nya harus lebih dari 0. Maka dia bisa bergerak ke atas. Nah, namun pada titik tertinggi, dia akan berhenti sesaat untuk kemudian akan jatuh kembali. Jadi di sini harga VT-nya, V maksimumnya adalah 0. Dia akan berhenti sesaat untuk kemudian jatuh kembali. Kalau jarak ketinggian yang ditempuh adalah H, ini adalah H, maka persamaan yang berlaku mirip dengan hal di atas. Dia akan mengalami perlambatan dengan nilai perlambatan sebesar nilai gravitasinya.
Maka untuk rumus VT-nya, VT sama dengan V0 dikurangi GT. Nah, karena VT-nya 0, ini kita ganti 0, berarti kan GT-nya pindah ruas ke sana. Maka T sama dengan V0 kita bagi dengan G. Ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda ini saat kita lempar ke atas sampai pada titik tertinggi untuk berhenti sesaat. Oke, kalau diketahui harga V0. Kemudian yang kedua, bahwa Hmax itu sama dengan V0T dikurangi dengan setengah G dikali T kuadrat. Sehingga kalau harga T dan T kuadrat ini kita ganti dengan T V0 per G, maka akan kita dapatkan V0 dikali V0 berapa? V0 kuadrat ya, dibagi dengan G dikurangi setengah G dikali dengan V0 kuadrat per G kuadrat. Berarti sama dengan setengah dikali G kuadrat, V0 kuadrat per G kuadrat. V0 kuadrat per G, karena kecoret dengan G yang ini ya. Sehingga hasilnya H itu sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2. Oke. Jadi untuk gerak vertikal ke atas, yang harus kita ingat adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi T itu adalah V0 per G. Kemudian ketinggian maksimum yang bisa kita capai adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2. Oke, buat lebih jelasnya, Pak Rianto akan bahaskan contoh soal. Ada 2 soal. Yang pertama, ada sebuah benda dilempar vertikal dengan kecepatan awal 20. Jadi contoh yang ini, ya, dia dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20. Percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka kecepatan benda saat T sama dengan 1,5 sekon adalah berapa? Oke, prinsipnya ini adalah persoalan GLBB. Jadi kalau mencari VT, tentunya adalah V0 dikurangi dengan G kali T. Dikurangi, karena dilempar vertikal ke atas dia mengalami perlambatan. Sehingga VT-nya itu sama dengan 20 dikurangi 10 dikali 1,5. Maka harganya sama dengan 20 dikurangi 15 adalah 5 meter per sekon. Bisa disimpulkan bahwa saat T sama dengan 1,5 ini dia belum mencapai tinggi max, ya, karena VT-nya belum 0, belum mencapai Hmax, Tahu berapa waktu untuk mencapai Hmax? Ini akan jadi 0, tentunya kalau V0 itu 20, ini juga harus berharga 20, betul? Kalau G-nya 10, maka T-nya akan 2 detik. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum, dia butuh waktunya berapa detik? 2 detik. Kalau 1,5 detik, apakah sudah mencapai Hmax? Jawabannya belum mencapai. Berikutnya yang nomor 2. Masih tentang vertikal ke atas. Ada 2 bola identik yang dilempar vertikal ke atas bersamaan. Jadi ada 2 bolanya. Identik itu artinya masanya sama, gitu ya. Kecepatan awal bola 1 dilempar adalah 40 meter per sekon. Dia kecepatan awalnya 40. Kemudian bola kedua 60 meter per sekon. Nah, pertanyaannya sekarang, pada saat bola 2 mencapai Hmax, berapa ketinggian bola 2 saat bola 1 mencapai Hmax? Oke. Jadi ketinggian bola 2 sama dengan titik-titik saat bola 1 mencapai Hmax. Oke, yuk kita jawab. Untuk bola 1, dia akan mencapai Hmax maka waktu yang dibutuhkan itu adalah V0 dibagi G. Jadi hanya akan maksimum itu dia akan butuh waktu sebesar V0 dibagi dengan G. Berapa V0-nya? 40 dibagi dengan berapa G-nya? 10. Jadi untuk mencapai Hmax dia butuh waktu 4 sekon. Karena saat itu VT-nya sama dengan 0 ya. Nah, berarti yang ditanya untuk bola kedua, pada saat 4 detik dia mencapai ketinggian berapa?
Paham ya? Jadi pada saat Hmax butuh waktu 4 detik bola satu itu. Artinya kalau pada saat dia mencapai Hmax, berapa ketinggian bola 2? Artinya bola 2 telah bergerak selama 4 detik, maka berapa ketinggian? Oke, bahwa pada bola 2 untuk mencapai H, rumusnya sama seperti GLBB biasa, V0 kali T dikurangi setengah dikali G kali T kuadrat. Nah, kalau T sama dengan 4 sekon, maka H bola 2 besarnya adalah V0-nya berapa? 60 dikali 4 dikurangi setengah dikali 10 dikali 4 kuadrat. Ini 240 dikurangi dengan ini 16 dibagi 2 jadi 8 dikurangi 80, maka besarnya H2 saat bola 1 mencapai maksimum adalah 160 meter. Oke, semoga bisa dipahami tentang gerak vertikal. Terima kasih.